Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang materi landasan kurikulum, mata kuliah, telaah kurikulum, dosen pengampu, Dr. Neni Hermita MPD, Dr. Jesse Alexander Alim MPD, disusun oleh Raudatul Adha, NIM 1805113234, kelas 5C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Landasan dasar-dasar kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis atau hakikat pengetahuan, philosophical foundations. Yang kedua, landasan sosiologis atau hakikat, social foundations. Yang ketiga, landasan psikologis atau hakikat peserta didik, psychological foundation. Dan yang keempat, landasan historis, historical foundations, memberikan pengaruh yang dominan terhadap konsepsi, teori, arah pengembangan, dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya, apa sih landasan filosofis kurikulum? Landasan filosofis kurikulum. Filsafat penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidik akan kehilangan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan program pendidikan. Filsafat yang mengkaji knowledge of the good life membantu pendidik memahami hakikat hidup yang baik bagi individu dan masyarakat. Kehidupan yang baik merupakan dasar dan domain kurikulum dalam menyiapkan program pendidikan sebagai respon atas pertanyaan bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Artinya, kurikulum memuat pedoman dan arahan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi apa yang perlu dikuasai anak agar ia kelak bisa menjadi orang yang diinginkan sehingga ia fungsional dengan baik di masyarakat. Filsafat pendidikan menentukan keputusan, alternatif, dan pilihan kependidikan yang akan kita ambil. Sebagai fondasi kurikulum, filsafat perlu dipelajari mahasiswa kependidikan, pendidik, dan pengembang kurikulum agar bangunan kurikulum yang didirikan di atasnya bisa berdiri kokoh. Selanjutnya, filsafat dan kurikulum. Apa saja hubungan filsafat dan kurikulum? Filsafat hidup dan kurikulum sama-sama menjawab pertanyaan yang sama, yaitu untuk menjadi apa anak manusia kelak. Zais menganggap pekerjaan menyusun dan mengembangkan serta mengimplementasikan kurikulum adalah suatu aspek dari filsafat, sedangkan filsafat menurut John Dewey adalah teori umum pendidikan. Hakikat filsafat hidup yang dimaksudkan dalam kurikulum adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta bagaimana hal itu dapat dipelajari siswa melalui kurikulum yang relevan dan efektif. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan menu pokok kurikulum, karakteristik ilmu pengetahuan perlu kita pahami. Berikut disajikan susunan kajian filsafat umum sebelum filsafat pendidikan dibicarakan. Susunan kajian filsafat umum. Masalah aliran filsafat. Supernatural, bumi, manusia. Ontologi, realita yang mutlak benar ada di dunia sana. Realita yang mutlak benar berada di atas bumi. Realita yang relatif benar ialah pengalaman manusia. Epistemologi, pengetahuan yang mutlak benar diterima. Pengetahuan yang mutlak benar ditemukan melalui indera atau logika. Pengetahuan yang relatif benar direkonstruksi melalui pengalaman. Aksiologi, yang pasti baik dialah Tuhan atau yang ideal. Yang pasti baik menuruti hukum alam. Yang relatif baik adalah konsekuensi yang disenangi. Proses pembelajaran terpusat pada guru, terpusat pada siswa melalui temuan di labor atau lapangan, terpusat pada siswa belajar mandiri dengan arahan guru yang minimal. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Apa-apa saja filsafat pendidikan? Yang pertama yaitu perennialisme. Menurut aliran ini, pendidikan harus mengajar siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan orde alam sehingga kurikulum perlu mendidik dan membimbing anak tentang cara-cara hidup harmonis dengan alam agar hidup serasi dengan bumi dan hukum alam itu. Objektivitas dan penggunaan indera dalam belajar sangat dijunjung tinggi oleh aliran ini. Selanjutnya,
Filsafat perennialisme menjagokan kurikulum yang mengajarkan hanya mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual seperti sejarah, geografi, ekonomi, kimia, biologi, fisika, dan gabungan dari beberapa mata pelajaran seperti IPS, IPA, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, kaum perennialis mengutamakan pembelajaran universal yang mencakup pengetahuan yang sudah teruji validitasnya sepanjang masa dan nilai-nilai yang mengandung moral dan nilai-nilai luhur. Misalnya di pendidikan dasar, kurikulum harus mengutamakan the 3 RS, reading, writing, dan arithmetics, di samping pembelajaran moral dan agama. Di sekolah menengah diutamakan mata pelajaran bahasa Latin, Yunani, tata bahasa, retorika, logika, dan geometri. Dengan demikian, filsafat perennialisme memandang hakikat jagat raya, manusia, kebenaran pengetahuan, dan keindahan yang permanen harus menjadi fokus pendidikan. Filsafat pendidikan yang kedua yaitu esensialisme. Aliran esensialisme adalah filsafat klasik dan konservatif yang kedua. Filsafat pendidikan esensialisme berakar pada filsafat realisme dan idealisme yang muncul sebagai reaksi terhadap filsafat progresivisme. Esensialisme mendasarkan pikirannya pada 5 prinsip utama seperti yang dikemukakan Weber. 1. Manusia terutama adalah makhluk bernalar. 2. Pikiran terdiri dari fakulti yang terpisah-pisah. 3. Tiap-tiap fakulti dapat diperkuat melalui latihan-latihan. 4. Sekali fakulti itu diperkuat, pengaruhnya akan terlihat pada perbuatan-perbuatan yang melibatkan nalar. 5. Hanya sedikit saja mata pelajaran yang bersifat universal dan paling penting. Prinsip yang terakhir inilah yang merupakan ide pokok paham ini, bahwa hanya ada beberapa mata pelajaran yang esensial yang harus masuk kurikulum bagi semua anak. Selanjutnya, pendidikan menurut aliran esensialisme harus terpusat pada pembelajaran essential skill, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan riset di sekolah dasar. Di sekolah menengah, mata pelajarannya ialah sains, aritmatik, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa asing sebagai instrumen untuk mencapai liberal education sehingga bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan kemajuan sosial siswa. Sasarannya ialah untuk menyiapkan siswa agar fungsional dalam masyarakat yang beradab. Berdasarkan pikiran ini, kaum esensialis agak meremehkan pelajaran berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan jasmani, pertunjukan seni, dan sejenisnya. 3. Kembali ke keterampilan dasar. Kemunculan ide-ide esensialisme di Amerika Serikat timbul semenjak tahun 1970-an dengan gerakan kembali ke dasar. Gerakan ini dipicu makin merosotnya mutu pendidikan di Amerika Serikat. Penyokong gerakan ini menyalahkan antara lain sistem naik kelas otomatis, banyaknya mata pelajaran pilihan, buku teks yang kurang mendukung penguasaan mata pelajaran esensial. Selain itu, inovasi pendidikan yang belum teruji keampuhannya juga dijadikan alasan atas banyaknya siswa yang belum menguasai keterampilan dasar di samping alasan terdahulu. Berdasarkan fakta itu, mereka mendesak untuk memperlakukan standar minimal kelulusan dan kompetensi dasar untuk dapat diterima di suatu pekerjaan serta kemampuan hidup mandiri di dunia modern. Selain itu, kompetensi guru juga didesak untuk ditingkatkan. Dapat kita simpulkan, gerakan ini menggambarkan ide konservativisme, pendidikan sesuai dengan aliran esensialisme, dan perennialisme yang menganggap sekolah adalah institusi yang harus fokus pada pengembangan keterampilan dasar dan penguasaan mata pelajaran, bukan pada mata pelajaran yang mereka sebut non-intellectual subjects. Yang keempat, pendidikan excellent. Pemunculan kembali ide esensialisme yang kedua terlihat pada gerakan Excellence in Education pada tahun 1980-an di Amerika Serikat, melalui beberapa tindakan seperti pengetatan kualitas akademik. Gerakan ini sejalan dengan era Perang Dingin pasca Sputnik ketika kaum esensialis memberikan pengaruh yang cukup besar pada kurikulum sekolah bersamaan dengan tema yang lebih luas seperti teknologi dan kompetisi ekonomi. Ini mensyaratkan supaya sekolah fokus pada pencapaian prestasi akademik, bukan pengembangan manusia seutuhnya, dan pengetatan nilai akademik, testing, dan bukan pada standar yang longgar, sehingga perlu diberlakukan standar kelulusan akademik yang tinggi.
Selanjutnya, peningkatan kualitas siswa untuk menguasai semua mata pelajaran yang terkait dengan kualitas pendidikan yang diinginkan itu, termasuk penguasaan teknologi yang digambarkan oleh keterampilan komputer dalam persiapan menghadapi dunia global masa depan. Filsafat pendidikan yang kelima yaitu progresivisme. Progresivisme bermula sebagai gerakan reformasi umum di masyarakat dan kehidupan politik Amerika pada awal akhir abad 19 dan awal abad 20. Progresivisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatisme sebagai protes terhadap pendidikan tradisional, perennialisme, dan esensialisme. Kedua filsafat tradisional ini, seperti telah diketahui, lebih mengutamakan intelek siswa melalui pengajaran mata pelajaran tanpa mempertimbangkan bakat, minat, atau potensi siswa. Pragmatisme bukan menganggap mata pelajaran tidak penting, tetapi menempatkan mata pelajaran sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan dengan memperhatikan bakat dan minat siswa sehingga pengetahuan yang dipelajari siswa dapat berkontribusi pada pengembangan pengalaman siswa yang bermanfaat bagi pemecahan masalah hidup. 6. Kurikulum yang relevan. Seperti kita lihat, kurikulum perennialisme dan esensialisme kurang perhatian pada relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Salah satu prinsip progresivisme adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa, realitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa cara untuk mencapai relevansi kurikulum antara lain seleksi materi yang relevan dengan kehidupan siswa, pembelajaran dengan latar belakang, tujuan, dan kehidupan siswa, serta masyarakat tempat siswa hidup. Cara lain untuk mencapai relevansi kurikulum adalah 1. Individualisasi pembelajaran melalui independent study dan proyek khusus. 2. Revisi dan pengembangan mata pelajaran agar relevan dengan siswa seperti pemeliharaan lingkungan, kecanduan narkoba, masalah perkotaan, dan lain-lain. 3. Penyediaan pendidikan alternatif seperti mata pelajaran efektif, mata pelajaran mini, dan kelas terbuka yang memberikan kemandirian dan pilihan yang lebih luas kepada siswa. 4. Perluasan kurikulum di luar sekolah melalui inovasi seperti studi kerja, mata pelajaran di luar sekolah, program gelar eksternal, dan 5. Kelonggaran standar akademik dan persyaratan masuk sekolah dan perguruan tinggi. 7. Pendidikan alternatif. Muncul di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an dan tahun 1970-an sebagai reaksi keras atas sistem sekolah umum dengan satu model pendidikan untuk ketidakpuasan publik atas sistem pendidikan monolitik itu disuarakan lantang oleh pengkritik radikal atau melalui media massa dan penerbitan khusus sehingga sangat besar publik Amerika waktu itu. Pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, kritik para penulis radikal itu mencapai puncaknya ketika sasaran kritik bukan lagi pada metode dan proses pembelajaran yang tidak efektif, tetapi pada institusi pendidikan itu sendiri. Sekolah dituding telah bekerja berdasarkan asumsi yang keliru karena pendidikan dipaksakan kepada anak-anak oleh orang tua, bukan atas kemauan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan perpanjangan waktu keterangan mereka pada orang dewasa, menghambat kemampuan menemukan sendiri, membatasi perkembangan potensi belajar mandiri, atau keterbatasan gaya belajar yang mungkin mereka miliki. Selanjutnya, filsafat rekonstruksionis berakar pada ide sosialistik dan utopia pada akhir abad 19 dan abad 20 dan merupakan pecahan dari kaum progresivisme. Anggota pecahan itu mengkritik ide progresif yang terlalu fokus pengembangan individu anak yang cocok pada masyarakat menengah dan atas. Kelompok ini menginginkan tekanan yang lebih besar pada pendidikan terpusat masyarakat yang peduli pada kebutuhan semua kelas sosial. Itu merupakan filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Selanjutnya, overview filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan, perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme. Berakar pada filsafat realisme dan idealisme, pragmatisme.
fokus kurikulum, mata pelajaran klasik, analisis literatur, kurikulum tetap, keterampilan pokok, mata pelajaran esensial, berdasarkan bakat dan minat siswa, tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset. Tujuan pembelajaran, mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional, mengembangkan kemampuan intelektual siswa, meningkatkan kehidupan sosial demokratis, pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat, salah satu fondasi kurikulum memandu pendidik merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum yang tanpa didasarkan pada filsafat cenderung mudah dipengaruhi stakeholders pendidikan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing. Ada 4 filsafat utama pendidikan yang dibicarakan pada bab ini, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. 2 filsafat terdahulu adalah filsafat tertua dan tradisional. Yang pertama berakar pada realisme yang termasuk earth-centered philosophy, yang kedua berakar dari filsafat idealisme, tergolong filsafat otherworldly philosophy dan realisme. Sedangkan 2 filsafat tersebut kemudian progresivisme dan rekonstruksionisme berakar pada man-centered philosophy, tergolong filsafat pendidikan kontemporer. Barangkali hampir tidak ada sekolah yang menganut satu filsafat saja. Sebagian besar mengikuti gabungan keempatnya sebagai dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan mana yang dipedomani suatu sekolah tergantung pada kondisi dan situasi sekolah bersangkutan, baik terkait dengan tingkat kematangan siswa maupun hakikat mata pelajaran tertentu atau latar belakang pendidikan pendidik dan pengelola sekolah tersebut. Yang penting adalah pemakaian satu atau lebih filsafat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar stakeholders pendidikan di suatu masyarakat, terutama yang sesuai dengan stakeholders utama sekolah, yaitu siswa, masyarakat, dan pemerintah. Demikianlah materi tentang landasan kurikulum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.